duduk di depan para guru. Nah, makanya ala kulli hal dengan kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kita tidak bisa bermujalasah atau bertawajuh langsung. Plus juga Masya Allah ya, kalau Allah di sini kita terhubung di bahkan antar negara. Masya Allah, tabarakallah. Apa terhubung tanpa negara berbagai negara ini ya sebagian orang mengatakan bertawajuhnya kita dengan online hari ini juga sama dengan kita bertawajuh offline. Jadi seperti apa kita memuliakan majelis ilmu secara langsung, maka seperti itu pula kita memuliakan majelis kita hari ini dengan segala adab-adabnya. Para guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala makanya kami tawarkan kepada Mbak Vina, Ibu Vina, Bu, mari bagaimana kita bermudzakarah, belajar tentang ilmu, kemudian juga ilmu yang paling dari tentang adab dan keimanan, karena inilah yang membuat kita akan bertahan. Terus kemudian ada hal yang juga perlu kami sampaikan kepada para guru sekalian dan kami juga mengingatkan bahwa di sini adalah kelompok orang-orang yang mengawal orang baik. Artinya kita memperbaiki diri kita, kita bersama dengan orang-orang baik, dan nanti kita juga berharap kita bisa menyebarkan kebaikan ini di orang lain. Ada hal yang menarik yang perlu kita pahami dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersabarlah kamu membersamai orang-orang yang terus berdoa kepada Rabb-nya pagi dan siang dan malam. Di sini Allah mengatakan kita harus bersabar. Bersabarnya dengan siapa? Bukan dengan orang-orang tidak baik, bukan dengan orang-orang jahat, tapi Allah bersabar dengan orang-orang yang baik. Kalau kita bersabar dengan orang baik, kenapa? Karena ya kita manusia ini ada saja ya, walaupun kita di tempat yang baik, di perkumpulan yang baik, di materi yang baik, tapi kita manusia ini ada yang kita suka dengan sifat orang itu, ada yang kita tidak suka dengan sifat orang lain tersebut. Baik itu sifatnya sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi selama kekurangan-kekurangan sahabat kita itu bukan tidak sampai merusak agamanya atau merusak agama kita, maka kita harus bersabar dengannya. Harus bersabar dengannya. Bahkan tidak sedikit orang-orang baik itu ya kadang bawaannya ketus, kadang bawaan tegas ya. Ala kulli hal la ba's ya. Yang penting begitu ya. Jadi tidak semata-mata orang baik itu dia lembut ya, kadang pengertian seperti kita ya. Maka di sini maka para pejuang-pejuang kayak Bu Vina ini mungkin udah banyak asam garam yang bersamai orang-orang baik ini ya. Maka bersabar Bu, ini bersabar dan bersabar itu tidak akan bisa bertahan kuat tanpa ilmu. Jadi nggak bisa sabar ya Bu, nggak bisa. Tapi sabar yang paling kuat itu sabar dengan ilmu. Sabar yang paling kuat itu sabar dengan adab. Maka kawallah kebaikan itu dengan adab, kawallah kebaikan itu dengan ilmu. Maka ini alasan kenapa kami mencoba menawarkan dua kitab ini. Pertama kita At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, kemudian dari sisi keilmuannya nanti juga lebih spesifiknya kita akan bermudzakarah tentang kitab Muqaddimah Al-Jazariyah dan kitab Tuhfatul Atfal atau kitab lainnya yang nanti semoga Allah tunjukkan ke depan bagaimana yang terbaik. Baik, para guru sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala kesepakatannya di awal ini kita coba dulu 1 jam ke depan saja, jadi 45 menit atau lebih kurang materi kitabnya. 15 menitnya kita nanti berdiskusi. Berdiskusi tidak mesti kami saja yang menyampaikan bisa menjawabnya. Mungkin jika di antara guru sekalian yang ingin memberikan komentar atau memberikan nasihat, la ba'as. Insyaallah di sini adalah majelisnya mudzakarah. Barakallahu fikum. Baik, bismillah kita masuk ya langsung ke kitabnya. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di sini kami tidak bisa lihat bagaimana kondisi teman-teman yang lain itu seperti apa sekarang. Apakah nengok kitab bahasa Arab atau nengok kitab bahasa Indonesia, nggak tahu juga ya. Tapi subhanallah karena ini baca yang Arabnya. Karena kalau yang baca sedikit sekali. Faedahnya sedikit sekali. Tidak ada hal-hal faedah yang bisa digali, tapi tidak bisa digali kalau pakai terjemahan. Makanya kami pakai bahasa bahasa Indonesia. Bahasa Arab.
yang bahasa Arabnya. Baik, langsung saja. Para guru sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum masuk ke intinya, maka kita berkenal dulu dengan kitabnya dan juga muallif kitab ini, agar kita semakin bisa merasai ruh yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si muallif, dan kita benar-benar bisa merasakan setiap bait demi bait, kata demi kata yang nanti digoreskan oleh muallif dalam kitab-kitabnya ini. Ilmunya ini untuk apa? Karena tidak sedikit adabnya kata para ulama, membaca sebuah kitab itu adalah dimulai dari muqaddimah, ya, muqaddimahnya. Kemudian kita menyebutkan sedikit biografi penulisnya. Ini adalah rangka keberkahan, keberkahan dan juga menghormati para ahli ilmu, menghormati para ahli ilmu. Baik, sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita bahas, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Ini nggak tahu ya berapa sesi kita bisa menyelesaikan. Tapi ini untuk ini muqaddimah ya, jadi kita santai dulu. Ini saya tidak tahu berapa lama ya kita selesaikan kitab ini, tapi harapan saya, kami ya, ke Bu Vina, itu tidak tujuan kitab ini bukan sekedar cepat khotam, tapi tujuan kita baca kitab ini adalah kita memang ini adalah wasilah kita untuk saling menguatkan, kemudian alasan untuk kita saling berkomunikasi. Ini kalau nanti kitabnya cepat tamat, kemudian ya pertama kalau kita cepat kitab tamat, faedahnya sedikit. Yang kedua nanti kalau kitabnya tamat kita bingung mau kita apa lagi. Kalau kitabnya nggak ada, belum ketemu, mungkin kita tidak berkomunikasi lagi. Maka kami mungkin sementara bayangannya adalah kitab ini diselesaikan dengan cara kita menikmati. Kita menikmati sepanjang apa kitab ini masih ada, kita baca terus, dan semoga itu terus membuat kita saling bisa bersilah ukhuwah. Baik, para guru sekalian, hafizakumullahu jami'an. Afanane belum perkenalkan diri ya. Mungkin sebagian ada yang kenal dan sebagian ada yang belum kenal. Kami Fajri, ya Fajri nama aslinya Fajri Prima Fandi, tapi lebih kami senang disebut Fajri Al-Bakhtisar, itu nama ayah kami, Fajri Al-Bakhtisar. Kami saat ini berdomisili di Pekanbaru, Panam. Di saat ini kami berkhidmat membantu guru kami di sini mengelola sebuah juga lahan dakwah. Kami berkhidmat kepada beliau, membantu beliau. Baik, para guru sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kitab yang kita bahas namanya adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. At-Tibyan itu artinya penjelas. Artinya penjelasan atau keterangan, ya. Kemudian fi Adabi Hamalatul Quran, tentang adab-adab hamalah. Jadi tentang adab hamalatul Quran. Ini kalau kita terjemahan ini artinya penjelasan tentang adab orang yang hamalatul Quran. Jadi hamalah ini jamak dari hamil. Hamil itu kalau terjemahan letternya artinya membawa. Tapi kalau kita kembalikan ke sejarahnya, para salafus saleh itu lebih kenal penghafal Quran itu disebut dengan hamil, bukan hafid. Kalau hafid itu orang yang menghafal 100.000 hadis dengan sanad-sanadnya. Jadi kalau orang menghafal Quran itu tidak ada gelarnya, ya. Tapi diberi dengan hamil. Hamil ini para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak identik dengan penghafal Al-Qur'an. Hamil artinya orang yang membawa. Membawa apa? Membawa beban. Maka disebut dengan hamalatul Quran. Ini keterangan atau penjelasan terkait adab bagi orang-orang yang dia membawa beban Al-Qur'an. Kenapa dibawa bahasanya begitu? Karena para teman-teman sekalian, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari kita mempelajari Al-Qur'an itu adalah kita mempelajari kandungannya, yang ternyata mempelajari isyarat-isyarat yang ada di dalamnya, yang mana makna isyarat kandungan dalam semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala maupun ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya adalah kebaikan buat kita. Dan kebaikan itu sifatnya adalah taklif. Sifatnya adalah taklif, beban. Jadi kita sholat nih, kita puasa, kita zakat, kita menghafal Al-Quran, itu sifatnya taklif, beban. Makanya orang-orang yang sudah besar, berakal, baligh, itu disebut dengan mukallaf.
orang yang sudah dibebankan syariat. Maka ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikatakan ahlul Quran itu bukan hanya menghafal, tapi orang itu mau dia mempelajari, menerima apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu dan dia amalkan dan dia bersabar dengan itu semua. Maka sabarnya ada dua. Ada sabar menjalankan perintah, ada sabar menjauhi larangan. Nah, ini dia. Ini berat. Makanya beliau hafizahullah rahimahullah taala membuat kitab penjelasan tentang terkait orang-orang yang mereka mengemban beban Al-Quran tersebut. Makanya dan ini penting, kenapa dikaitkan dengan adab? Karena kalau seandainya orang yang kepalanya ada Al-Quran, yang dia memahami Al-Quran, dia paham dengan isi kandungannya, ternyata dia adalah orang yang buruk adabnya, maka ini akan merusak, bukan hanya merusak dirinya, tapi juga akan merusak orang lain, bahkan merusak agamanya. Percuma dia hafal Quran. Anak itu percuma Al-Quran, siapalah tapi dia mencuri, dia siapalah bapaknya lah tuh, siapalah, di mana dulu belajarnya, di mana sekolahnya, di mana lah seterusnya. Bahkan orang Islam itu hafal Quran tapi itu juga perangainya, misalnya dia melakukan inilah, melakukan itulah. Akramakumullahu jami'an. Nah, ini maka bahaya. Jadi makanya orang yang Al-Quran itu memang ketika dia menghafal membaca Al-Quran itu dia memang seperti Quran yang berjalan. Quran itu adalah simbol kebaikan dunia dan akhirat. Maka ketika orang itu belajar Al-Quran, harusnya dirinya adalah representasi, ada gambar daripada Al-Quran tersebut. Maka kata beliau mengatakan, ini penjelasan yang adab yang mesti muncul dari seorang pengemban hafalan Quran. Nanti kita juga akan bahas kenapa beliau membahas dengan adab, karena di antara banyaknya tergelincirnya para penghafal Quran itu tidak sampai kepada hakikat seharusnya adalah karena mereka tidak memiliki adab, sehingga Al-Quran mereka tidak memiliki keberkahan. Baik para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama generasi abad ke-7 Hijriah. Beliau itu lahir tahun 631 Hijriah dan beliau wafat tahun 676 Hijriah. Lebih kurang beliau itu usianya cuma 45 tahun. Mungkin kesempatan kali ini kita mungkin hanya akan membahas tentang muqaddimah tentang beliau sedikit saja, dan setelah itu kita mungkin nanti akan berdiskusi atau berdialog tanya jawab. Mau diingatkan Bu Vina, kalau kami kepanjangan atau gimana? Mau diingatkan? Kami juga telat masuknya, afwan. Taib. Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi ulama yang luar biasa ini yang mengarang kitab ini, dan kitab ini subhanallah berkah ya sampai sekarang. Ini masih bertahan dan kitab yang sangat sering dikaji. Beliau Imam Nawawi rahimahullah taala nama aslinya adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Panjang sekali namanya, tapi itu singkatnya. Nama beliau nama aslinya adalah Yahya. Namanya aslinya adalah Yahya bin Syaraf. Ya, nama aslinya Yahya. Kemudian nama kunyahnya Zakaria, ya. Kunyahnya Zakaria. Dan dia digelari dengan digelari dengan Muhyiddin. Nah, Muhyiddin ini subhanallah. Jadi ini masukkan sedikit ya, ini terangan para guru sekalian. Orang yang saat ini sedang mengajar kita melalui kitabnya ini orang yang gelarnya Masya Allah. Kita hari ini mungkin paling tinggi gelarnya mungkin gelarnya mungkin profesor. Itu pun tunggang tujuh kita mencarinya. Bahkan banyak profesor yang tidak bermanfaat, mungkin tanpa merendahkan, tapi enggak manfaat ilmunya. Atau mungkin hari ini ada gelarnya alimul allamah, orang yang punya ensiklopedi ilmu. Tapi ada orang, subhanallah, Imam Nawawi ini digelari oleh orang, gelarnya Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama. Ini orang luar biasa. Ya. Padahal beliau itu hidup di zaman di kalangan yang para ulama, tapi keberadaan beliau seolah-olah agama itu sangat terangkat ke ilmu agama itu ketika hadirnya seorang Imam Nawawi. Ini luar biasa. Ya. Ini subhanallah. Ini orang yang jadi hari ini guru kita bukan orang sembarangan. Dan beliau digelar Abu Zakaria, namanya aslinya Yahya. Beliau Abu Zakaria, beliau aslinya tidak punya anak, bahkan beliau tidak menikah. Namanya aslinya adalah Yahya bin Syaraf, tapi gelarnya Abu Zakaria. Ada kisah yang kami dapati bahwa kenapa digelarnya Abu Zakaria, karena nama beliau Yahya. Yahya ini adalah anaknya
anaknya Nabi Zakaria. Maka digelari dengan Abu Zakaria dari kisah tersebut. Jadi dari Abu Zakaria. Beliau ini lahir 631 Hijriah di kota Nawa. Kota Nawa ini, para guru sekalian, itu daerah Suriah hari ini, daerah selatan Suriah hari ini. Ya. Memang subhanallah, dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini, itu negara penghasil ulama itu selain Mesir adalah Suriah. Bahkan kalau kita bicara sanad keilmuan Al-Quran, maka sanad yang paling tinggi itu adanya di Suriah. Cuman qadar Allah, memang kondisi Suriah itu memang kondisi negara yang mungkin sudah dinubuahkan oleh Nabi SAW, negara yang memang penuh fitnah, yang difitnah terus karena memang negara ini disiapkan oleh Allah untuk melahirkan orang-orang kuat untuk membela agama Allah di akhir zaman. Jadi karena kondisi ini makanya para qari-qari'nya, para ulamanya banyak meninggal atau tersebar kemana-mana. Para silsilah ke sanad keilmuan, maka kalau kita ingin serius belajar Al-Quran, maka muara Al-Quran ini sanadnya itu terhubung Mesir, Mesir nanti terhubung ke Suriah. Nah, tapi rata-rata sekarang sudah semua ke Mesir ya. Hari ini kalau kita bicara sanad Al-Quran atau ilmu Al-Quran itu berkumpul di negeri Mesir, negeri Kinanah. Tapi sebelum itu negeri Mesir ini sumbernya adalah negeri Suriah. Dan bahkan hari ini Torikoh dalam Al-Quran itu ada Torikoh Syamiyah, ada Torikoh Misriyah. Saudi Arabia ada juga tapi tidak terkenal. Kenapa? Karena pada dasarnya yang mengembangkan ilmu Al-Quran di Saudi Arabia itu adalah sentuhan ulama Azhar atau ulama Mesir. Jadi ujungnya ilmu mereka sangat ke sana. Maka dan hari ini yang menjadi kiblat ilmu itu adalah Suriah atau Syam atau Mesir. Beliau Imam Nawawi ini, subhanallah, Bapak Ibu ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengarang kitab ini bukan hanya beliau, banyak sekali para ulama yang mengarang kitab beliau. Tetapi tentang Al-Qur'an ini tentang adab ini banyak sekali. At-Tibyan ini bukan hanya beliau. Tetapi dari abad ke-7 sampai sekarang abad ke-15 Hijriah, itu kitab yang paling diunggulkan untuk membahas tentang adab tentang Al-Quran adalah kitab At-Tibyan. Ini menunjukkan keikhlasan beliau rahimahullahu ta'ala. Bahkan hampir semua kitab-kitab beliau itu semuanya bestseller sampai hari ini. Kitab beliau yang paling kecil Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in ini banyak. Tapi kitab yang paling bertahan sampai hari ini, bahkan kitab yang paling banyak syarahnya yang dikaji oleh para ulama, mungkin tidak sedikit ulama besar doktor, itu juga kitabnya Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian apa? Kitab yang sepakat ulama mengatakan kitab yang paling sering dibahas seluruh dunia hari ini. Seluruh dunia hari ini itu yang kitab ini hanya kalah dengan Al-Quran. Jadi majelis yang mengalahkan kitab ini hanya majelis tafsir atau majelis Al-Quran. Apa itu? Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini juga karangan beliau dan ini kitab yang kata para ulama di belahan bumi manapun di dunia ini yang ada musliminnya, kitab ini adalah kitab yang paling banyak dikaji di masjid kaum muslimin. Bahkan mazhab manapun mengkaji kitab ini. Bahkan ini Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu disampaikan ya. Ini kita contoh beliau. Imam Nawawi ini aslinya mazhab Syafi'i. Aslinya mazhab Syafi'i. Tapi tidak sedikit mazhab lain mengklaim bahwa beliau adalah ulama dari kalangan mazhab. Ini kenapa ya? Subhanallah, setiap beliau buat karangan, tidak sedikit karangan itu diterima antara afiliasi manapun. Ini nasihat buat kita bersama. Kita orang Quran, ya, di antara bentuk kebaikan orang Quran itu adalah orang Quran itu mampu diterima oleh orang manapun. Ya. Kami Bapak Ibu dimuliakan Subhanahu wa taala, ya, kalau kita hari ini ya itulah di antara fitnah ilmu ya, fitnah ilmu sama-sama baik tapi kadang terpengaruh dengan afiliasi tertentu, kelompok tertentu. Tapi tidak sedikit guru-guru kami atau para masyayikh kita yang mereka tarkis ya, fokus di bidang Al-Quran, maka beliau membuka dirinya untuk siapapun, afiliasi manapun, dan beliau bisa diterima oleh apapun, manapun. Ya, akhlaknya orang Al-Quran itu adalah memang selapang itu ya. Kalau memang ada di antar fitnah kalangan para ilmu memang ada, tetapi beliau rahimahullah ta'ala, kalau kita membaca kitab ini, maka ujungnya adalah sebagai Al-Quran, sebagai orang guru Quran, kita orang yang terbuka buat muslimin manapun. Selama di Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita terbuka buat mereka, dan mereka itu adalah sahabat kita. Mereka adalah sahabat kita. Dan kita berakhlak bagi mereka yang afiliasi dengan kita, ataupun tidak, selagi dia ada muslim Ahlussunnah wal Jamaah.
Dan di antara keberkahan seorang Al-Quran itu adalah ketika keberadaannya mampu diterima semua orang, itu adalah itulah berkahnya seorang Al-Quran. Pak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau. Jadi beliau subhanallah, kenapa beliau sampai hari ini diterima oleh kitabnya itu dibuat apapun kitab beliau itu diterima oleh siapapun. Ini kita bahas biografi beliau. Ini supaya kita bisa meniru beliau. Di antara keberkahannya, kitab beliau itu diterima oleh siapapun, bahkan bestseller sampai hari ini. Kemudian keberadaan beliau, ilmu beliau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu ini subhanahu wa taala. Mazhab Syafi'i itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi mazhab Syafi'i itu dari zaman ke zaman ada tahqiqnya, ada revisi-revisinya, ada terus pembaruan. Tetapi kalau pendapat yang muktamad artinya dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang menjadi standar pegangan untuk seluruh ulama Syafi'iyah adalah pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah. Bayangkan, kita sudah hidup di abad sekarang, udah banyak ulama yang hadir, ribuan, ratusan, tapi tidak bisa menggeser pendapat beliau. Bagaimana subhanallah, ini keberkahan beliau. Jadi Pak Ibu dimulakan subhanahu wa ta'ala, ini mesti kita hadirkan bagaimana kita mewujudkan dari doa Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Allahumma ja'al lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah setelah kematianku adalah orang membicarakan kebaikan-kebaikan tentang diriku, bukan tentang keburukan. Nah, Imam Nawawi itu sepanjang sampai dia meninggal hari ini, orang membicarakan kebaikan-kebaikannya. Ini rahasianya. Ini rahasianya. Kenapa Imam Nawawi sampai seperti itu? Di level 45, di usia yang singkat, ilmu seperti itu bahkan sampai hari ini diterima oleh orang-orang. Ini dia, menarik. Nah, bacakan sedikit teksnya ya. Subhanallah, kata beliau ini sebutkan ijtama' lahu min al-wara'i ma lam yattafiq mithlahu li ahadin fi zamanihi wa la qablihi min al-fuqaha'i bi dahrin tawilin wa kana la ya'kulu min fawakiha Dimashq lama fi basatiniha min asy-syubahi fi dhamaniha wa qad sarraha bidzalika radhiyallahu anhu. Sebutkan sepakat para ulama Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini adalah imam yang sangat wara'. Bahkan tidak ada orang di zamannya bahkan orang sebelumnya itu dari kalangan para ahli ilmu yang bisa menyamai kewaraan beliau. Wara' ini teman-teman, para guru sekalian, ini buat kami sendiri juga kita semua. Wara' ini lebih tinggi daripada zuhud. Zuhud orang yang meninggalkan zuhud itu orang yang meninggalkan hal-hal yang sifatnya merusak dunianya, merusak agamanya. Tapi kalau wara' itu orang yang dia meninggalkan bukan hanya sifat yang merusak, tetapi dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada berfaedah. Hal itu tidak berfaedah, dia tinggalkan. Ini makanya Al-Quran itu subhanallah, ini buat kami sendiri juga teman-teman, bicara banyak tanpa ada faedah, ngumpul-ngumpul banyak tanpa ada faedah, makan-makan berlebihan. Cobalah kita sehari-hari kita kumpulkan keseharian kita 24 jam, coba kita list berapa kira-kira amal kita atau perkataan kita yang berfaedah. Kalau masih banyak yang belum faedah, kita kurangin latihan sedikit-sedikit. Ya. Al-Quran itu subhanallah ya, kalau dia bicaranya itu banyak faedahnya. Kalau dia berbuat perbuatan itu banyak faedahnya. Maka beliau rahimahullah ta'ala ini luar biasa ya. Bahkan nanti sampai dahsyatnya beliau itu disebutkan beliau itu tidak kan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi ini dari beliau kecil sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah makan kecuali makanan diberikan oleh ayahnya. Bahkan nanti ini kita akan bahas lebih rinci nanti. Bahkan nanti beliau ini rahimahullah ta'ala itu sang syekh ilmu, mengajarkan ilmu itu beliau tidak mengambil gaji sedikit pun, tidak ada sedikit pun. Sampai dia meninggal beliau tidak digaji. Gaji ini sebagai seorang rektor, seorang guru tidak diterima sedikit pun, tidak diterima. Murni beliau sampai beliau meninggal itu beliau hanya makan makanan dari kebun ayahnya. Kenapa? Karena gini, ternyata subhanallah di Damaskus banyak daerah Damaskus itu lahan yang wakafnya kaum muslimin. Tapi qadarullah di zaman beliau tanah-tanah tersebut, kebun-kebun tersebut, ya, apalagi di Damaskus atau Nawa itu terkenal sebagai penghasil zaitun. Ya, itu
tin dan zaitun, tin. Itu tidak tahu pula lagi pengelola siapa yang mengurusnya, siapa mengelolanya, ini wakaf atas nama siapa, ini wakaf untuk fakir miskin atau siapa. Sehingga banyak kebun-kebun itu yang tidak terurus. Dan beliau benar-benar tidak mau makan yang seperti itu, yang sifatnya syubhat. Makanya subhanallah, beliau makanannya benar-benar dijaga. Ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita pengen anak kita berkah, ya, mungkin kita ilmu kita berkah, dan kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjaga makanan. Pagi hari ini ya, susah sekali menjaga makanan ya. Apalagi kita yang hari ini zaman halal haram ya. Kemudian yang dahsyat lagi, subhanallah. Beliau ini walam yadkhul hammaman. Beliau tidak pernah masuk, beliau ini jarang masuk ke kamar mandi. Wa kana la ya'kulu illa akalatan wahidan fil yawmi wal lailati ba'da al-asya ba'da isya'il akhirah. Beliau ini ke hamam itu jarang sekali. Kenapa? Karena beliau sehari malam itu makan cuma sekali, minum cuma sekali. Makan sekali dan minum cuma sekali. Bahkan beliau itu sering puasa. Sering puasa. Bahkan beliau ini pakaiannya sederhana dan sabirun ala khusyunatil aish. Beliau ini orang yang bersih. Fitrahnya menuntut ilmu itu adalah identik dengan keras dan perjuangan, bukan dengan fasilitas yang lengkap, bermanja-manja, bermewah-mewah. Tidak pernah ada lahir ulama atau orang-orang yang penuntut ilmu yang sejati dari kemewahan, dari kemanjaan, dengan sabar, penderitaan dan ujian. Sering puasa juga, dan beliau ini benar-benar lagi-lagi sikap di antara sikap orangnya adalah beliau itu kalau ada orang yang bertamu, idza zarahu ahadun la yazidu al-salam wa jawabin ma la budda minhu min mas'alatin ilmin fa in jalasa indahu dafa ilaihi kitaban yuntufihi. Kalau ada orang datang ke beliau mengucapkan salam, kadang beliau nggak jawab. Kalau beliau perhatikan, kalau orang ini datang tidak memberikan faedah atau tidak berbicara masalah ilmu, beliau tidak jawab. Ini benar-benar warok. Bahkan kadang-kadang beliau sengaja sodorkan kitab ke orang tersebut supaya orang ini ikut membaca dan tidak mengganggu beliau. Tidak mengganggu beliau. Dan beliau ini juga ketika disebutkan ketika beliau belajar, beliau itu pernah 2 tahun tidak pernah tidur. Artinya tidur yang sesungguhnya nggak ada. Beliau hanya tertidur. Selama 2 tahun itu beliau sengaja menahan diri untuk tidak tidur selama 2 tahun karena untuk belajar, dan beliau kemudian hanya tertidur. Kemudian bahkan para guru sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beliau ini kenapa sedikit makan? Beliau karena beliau kata beliau begini. Karena saya tidak ingin menghabiskan waktu saya sedikit pun dari ketaatan dan kesolehan. Dan ini juga ini memang sudah berkah berkah beliau dari kecil. Karena dari kecil ini, ketika beliau masih kecil, di saat beliau masih anak-anak, orang usia dia masih main-main, beliau nggak main-main, tidak ada niat main-main. Dan ini ternyata dipantau oleh seorang ulama namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Makarisi. Syekh ini seorang ahli ilmu di zaman itu. Beliau melihat anak ini tidak main-main, dipaksa sama ayahnya main, Imam Nawawi tidak mau main. Ini juga Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu kalau ketemu ini sampaikan ya. Fitrahnya anak itu diberikan ruang bermain, bukan ruang ketegasan atau kedisiplinan. Kita pengen ngafal anak kita Quran nih, kita pengen wah ketat banget, dunia bermainnya dikurangin, enggak. Masa anak-anak usia balita, usia 6 tahun ke bawah itu masanya adalah masa fitrah mereka adalah bermanja-manja dengan orang tuanya, tapi tidak lewat batas. Yang ditukar. Tetapi makanya Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, para guru sekalian menempatkan anak kita atau mungkin murid kita, tetangga kita, yang kita tidak memberikan kepaksaan kepada mereka, tetapi memang fitrahnya condong tidak mau bermain, maka ini kata para ulama di antara ciri-ciri anak-anak yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Dan kalau ketemu Bapak Ibu anak yang seperti ini dari anak-anak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, maka anak ini tolong dijaga. Karena jadi anak ini di antaranya 3, karena lupa satunya. Pertama, dia tidak cenderung bermain. Kedua, dia mudah menangis kalau dia bersalah. Setelah ini lupa. Nah, ini ciri-ciri anak ini dia disebutkan akan di masa muda besarnya dia akan mendapatkan sebuah kebaikan yang luar biasa. Atau disebutkan juga ini cirinya anak-anak ini siap menjadi ahli. Juga ini Bapak Ibu bisa baca kitab Tufatul
Maudud fi Ahkamil Maulud, karangan Imam Ibnu Qayyim, dia juga menuliskan dari kecil itu seorang anak itu sudah Allah berikan fitrahnya, ada yang condong menjadi ahli ilmu, ada yang condong ada yang condong menjadi kemana, itu sudah ada fitrahnya. Maka ini pelajari ya para guru sekalian. Bahkan beliau dan menariknya Bapak Ibu ini para guru sekalian, menariknya kehebatan Imam Nawawi ini tidak ada keturunan dari ayahnya. Ayahnya itu seorang pedagang. Ayahnya bukan ahli ilmu, bahkan bukan penuntut ilmu. Tetapi anaknya itu subhanallah. Ini pelajaran lagi Bapak Ibu sekalian. Kita tahu semua ya, Imam Muhammad Khalil Al-Husari, seorang qari, imam syekh Quran, yang sampai saat itu sudah meninggal ya. Ini Syekhul Qura di zamannya dari Mesir. Beliau itu subhanallah, di mana sampai saat ini kalau kita bicara ke syekh manapun untuk Quran, itu semua orang akan bilang bahwa kalau pengen belajar Al-Quran, maka dengarkan murotalnya Syekh Muhammad Khalil Al-Husari. Beliau ini adalah orang yang pertama suaranya direkam 30 juz dengan semua qiraat dan disebarkan seluruh dunia. Dan sampai hari ini pun betapa banyak para ahli Quran yang muncul, tetap yang paling recommended untuk dijadikan bacaan untuk belajar adalah bacaannya Syekh Khalil Al-Husari. Ibu tahu enggak? Ternyata Syekh Muhammad Khalil Al-Husari ini, Husari itu nama pekerjaan. Husari ini nama kerjanya. Jadi Syekh Muhammad Khalil ini ayahnya itu seorang husari, seorang penggulung karpet. Jadi beliau ini seorang tukang tenun karpet. Jadi dimanapun beliau berjalan, bersafar, kalau beliau ketemu musola, langgar, tempat sholat yang tidak ada sejadah atau karpetnya, beliau jahit karpet itu, beliau tenun ketika sholat itu, dan beliau taruh di masjid-masjid tersebut, di masjid yang dia jumpai. Kenapa saya mimpi seperti ini? Maka Syekh itu mengatakan, kelak engkau akan punya anak yang anakmu itu ilmunya diambil oleh seluruh dunia, ilmu. Ini Syekh Khalil Al-Husari. Jadi kehebatan Syekh Muhammad Khalil Al-Husari ini karena keberkahan ayahnya. Pun begitu juga ternyata Imam Nawawi ini seperti ini ternyata juga karena ayahnya. Walaupun ayah bukan penuntut ilmu, tapi disebutkan ayahnya ini suka sekali datang dengar kajian, kalau ada kesempatan hadir di majelis ilmu. Kemudian beliau ini juga subhanallah ya, Bapak teman Ibu sekalian, setiap di majelis ilmu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, hadirkan kami seorang anak yang menuntut ilmu, alim dalam agama. Ya Allah, hadirkan kami. Jadi itu beliau ini setiap hadir di majelis ilmu berdoa. Hadir di majelis ilmu berdoa. Hadir di majelis ilmu berdoa. Subhanallah, ternyata Allah berikan anaknya itu seorang Yahya bin Syaraf ini dari kecilnya yang tidak mau main, bahkan sampai besarnya bukan hanya tidak mau main, tapi sibuk dengan ilmu dan benar-benar wara, menjauhkan dari hal yang sifatnya maksiat, bahkan yang sifatnya mubah. Allahu Akbar. Ini para guru sekalian ya. Inilah orang yang sedang ngajarin kita. Ini orang yang sedang ngajarin kita, dan beliau itu ingin kita seperti beliau. Dan beliau pengen gambarkan ini harusnya seorang penghafal Quran seperti ini. Harusnya seperti ini. Berat ya para guru sekalian. Ini yang kami sampaikan tidak ada ya. Seorang Al-Quran yang wara, yang zuhud, ahli ibadah, dan kalaupun kita belum bisa, dan bagaimana ternyata melahirkan orang seperti ini, itu adalah buah dari kesolehan seorang guru, buah dari kesolehan dari orang tua. Dan Imam Nawawi ini akhirnya seperti itu, para guru sekalian, beliau itu belajar ya sampai usia 30 tahun, itu beliau belajar sehari semalam itu 12 mata pelajaran. Sehari semalam belajar 12 mata pelajaran, dan beliau tidak pernah nulis. Tapi ketika nanti usia beliau 30 tahun, beliau 30 tahun, beliau tinggal di Nawa, tapi nanti akhirnya beliau belajar di namanya namanya itu Darul Hadis Asyrafiyah di Damaskus, itu semacam tempat belajar, markas belajar kutab kemudian madrasah hadis. Nah, situ pusat keilmuan. Damaskus itu sumber syekh di situ ya, sumber ilmu, sumber para ahli ilmu. Beliau belajar di sana. Di usia 30 tahun beliau menulis, dan di usia 34 tahun beliau menjadi rektor di sana. Jadi semua ulama di sana itu menjadi murid-murid beliau. Usianya 34 tahun. Siapa yang hari ini kalau kita 30 tahun jadi doktor, ini 34 tahun menjadi ulamanya para ulama. Usia sesingkat itu mencapai derajat sehebat itu, kalau bukan karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ini susah sampai hari ini. Kita yang dengan adanya belajar belajar safar, menulis tidak ada tinta, bahkan susah dari kertasnya. Kita ada laptop, ada bisa download kaji ini, download itu di Google,
tapi tidak akan pernah melahirkan seorang alim, seorang faqih. Kami katakan lagi, faqih, alim, penuntut ilmu sejati itu yang melahirkan keberkahan hanya akan dapat ditempuh dengan perjuangan, bertelah-lelah, bersakit-sakit, bukan dengan bermanja-manja atau bermewah-mewahan. Terakhir mungkin Nawawi ini subhanallah, kelebihan beliau masya Allah, kelebihan beliau masya Allah. Terakhir subhanallah, beliau ini Bapak Ibu dimulakan subhanahu wa taala, ketika dari 34 sampai umur 45 tahun beliau mengajar, sibuk diri mengajar, dan ketika beliau meninggal, beliau ini akhirnya meninggalnya di Nawa, beliau kecil di Nawa, ketika sudah mulai remaja beliau pergi safar ke Damaskus untuk menuntut ilmu, jadi seorang syekh di sana, seorang alim besar. Kemudian nanti beliau akhirnya meninggal di Nawa. Di umur 45 tahun ini beliau ketika itu tahun 176 Masehi Hijriah, beliau pamitan dengan guru-gurunya, pamitan dengan para murid-muridnya. Kata beliau, saya ingin pulang ke Nawa, dan di situ bahkan dikisahkan bahwa beliau ini dikisahkan beliau ini disebutkan ada guru muridnya yang bertanya, ya guru, kapan engkau akan balik? Di situ belum mengatakan bahwa mungkin kita akan jumpa lagi 200 tahun lagi. Dan di sini ada isyarat beliau sebenarnya tidak akan kembali lagi, beliau meninggal. Tapi ternyata benar di usia 45 itu beliau pulang ke Nawa, beliau sempat singgah di Masjidil Aqsa, dan beliau bahkan di usia itu beliau sebelum meninggal itu beliau kumpulkan semua kitab-kitab yang mungkin pernah beliau pinjam atau beliau ambil manfaatnya dari orang lain, dari gurunya, dari temannya, dia kembalikan. Entah kitab muridnya, entah kitab gurunya, dia kembalikan ke gurunya, ke muridnya, bahkan dia ziarahi guru-guru, makam-makam guru-gurunya. Ini juga di antara kebiasaan para ulama itu, ini menuntut ilmu itu ya, teman-teman sekalian, kalau kita seorang ahli ilmu yang sebaik itu, ketika kita safar atau dimanapun, bagi kalau kita seorang Al-Quran ini, kalau kita pergi safar ke sebuah daerah, kita mendapati ada seorang ahli ilmu atau Al-Quran, maka adabnya kita datang berziarah, minta nasihat, meminta doa. Atau kalau kita punya guru sudah meninggal, datangi kuburan beliau, doakan. Ini adab ya. Bahkan disebutkan seorang guru itu kedudukannya melebihi seorang tua biologis kita. Dan ternyata beliau melakukan hal itu, mungkin beliau sudah ada isyarat ya. Ini juga lagi kata para ulama, di antara keutamaan orang-orang soleh itu, Allah berikan firasat kapan beliau meninggal. Ini orang-orang baik itu biasanya diberikan oleh firasat seperti itu. Ternyata beliau ketika itu meninggal, pulang itu bertemu dengan orang menjadi seorang Al-Quran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya Al-Quran itu seperti apa wataknya dan bagaimana sifat yang harus ada, sehingga benar-benar yang hadir itu adalah memang orang yang berkah sebagaimana keberkahan ilmu yang dia pelajari itu Al-Quran yang mulia. Mungkin itu Bu Vina dan teman-teman sekalian, pertemuan pertama kita terkait tentang At-Tibyan ini, kita belajar tentang mengambil faedah sebanyak mungkin dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jika ada kesalahan dan kekurangan atau mungkin kepanjangan atau hal yang mungkin mohon dimaklumi, inilah kami dengan kekurangannya, tapi mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selanjutnya diserahkan kepada siapa nih? Kepada MC atau kepada host atau kepada Bu Fina. Bagaimana kita setelah ini? Jazakumullahu khairan Ustaz Fadri atas ilmunya, Masya Allah. Sangat bermanfaat sekali, sangat menjadi pengingat untuk kami semua supaya lebih menjaga adab, lebih belajar dari An-Nawawi yang Masya Allah sangat warok. Dan di zaman yang sekarang ini cobaan berat untuk bisa warok, Ustaz. Ya Allah. Kadang kalau berusaha untuk menghindari anfaedah dianggap sombong. Nggak mau ini, nggak mau itu. Tapi memang untuk kita bisa menjadikan semua orang itu suka dengan kita memang sesuatu hal yang mustahil ya Ustaz. Iya, ini harus bersabar kan? Nah Ustaz. Tapi Ustaz Bagati sekarang boleh tanya jawab Ustaz? Fadl Bu, silakan Bu, silakan. Fadl. Untuk yang Anda persilakan yang datang awal dulu ya. Tadi yang pertama awal Ukhti Maya, Fadl, ada yang mau ditanyakan? Atau dari Mu'alimah dulu deh. Mu'alimah ada yang ditanyakan dari host, dari Mbak Dewi. Tafadhol. Ini yang bisa buka. Oh, Afwan, Anda belum mengunci. Mbak Dewi, tolong Mbak Dewi itu belum bisa dikontrol, nggak bisa unmute sendiri tadi. Oh, udah bisa ya. Oh, udah. Tafadhol, jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung open mic, tapi jangan bersuara dulu ya.
biar ketahuan siapa yang mau ini. Boleh raise hand juga, boleh angkat tangan atau boleh ke chat. Sambil menanti ada baiknya dicek dulu silakan disampaikan di chat ya, ada yang mau ditanyakan. Sambil menanti yang tanya, Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Tadi kan ya eh, berkah dari majelis ilmu juga. Tadi orang tua dari An-Nawawi kan selalu memanjatkan doa khusus ya Ustadz. Ya Bu. Kalau boleh tahu apa doa Ustadz ketika menutup suatu majelis ketika di akhir majelis ilmu? Taib, barakallahu fik. Taib, mana jawab tanya Bu Fina. Itu Anda juga saya jawab. Ini ada pertanyaan kayak yang di chat ini baca tentang ada yang nanya Husori tadi ya. Husori itu namanya Syekh Mahmud Khalil Husari. Husari itu nama pekerjaan ayahnya. Husari itu artinya pembuat karpet. Tapi karpet yang ditenun, ditikar gitu. Beliau ini ayahnya di mana ketika safar ketemu musola tempat sholat yang tidak ada karpetnya beliau tenun, beliau jahit, nanti selesai dia taruh di situ. Orang nggak tahu siapa itu, cuman itu di antara apa sih amal rahasia beliau. Masya Baik, Allah. itu ya. Mungkin teman-teman sekalian mungkin di mana di masjid ya kan taruh itu Ya, infak apa Masya ya. Allah. Ya, Ustadz. Baik, ini jadi terkait doa ini sebenarnya tidak ada doa khusus sih, tidak ada doa khusus. Kalaupun ada doa, tidak ada doa khusus. Cuman kalau kita pengen lihat ya, silakan baca kitab-kitabnya para ulama-ulama itu punya gini. Jadi doa khusus tidak ada. Cuman kalau ada pun apa namanya tahapan dalam berdoa, maka doa yang paling baik itu doa yang ada dalam Quran. Itu yang Quran. Ya. Kemudian nanti kuatnya ada juga ada apanya perselisihan mana yang paling kuat doa dengan Allahumma atau Rabbana yang paling istijabah. Maka pendapat yang mungkin secara zahir sepertinya lebih ini adalah kalau kita berdoa doa yang paling kuat itu dengan ucapan Rabbana. Karena silakan teman-teman tadaburi akhir surah Ali Imran itu ketika Allah berdoa Rabbana ya inna sami'na munadiyan itu doanya Rabbana semua sampai di ayat di halaman sebelahnya yang paling kiri atas apa doanya fastajaba lahum Allah mengijabahkan. Jadi di sini ada yang mengucapkan itu kata doa sebelumnya itu Rabbana di ayat setelahnya Allah bilang fastajab. Allah langsung mengijabahkan. Nih ya ini di antara bentuk ya kalau kita berdoa itu lafaz berdoa dengan Rabbana itu ada yang mengijabah. Ada yang mengatakan Allahumma. Tapi ini perbedaan para ulama mana yang paling kuat kesempatan kita diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua doa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga doa dari orang-orang soleh, para ulama. Ini banyak doanya. Asal ibu baca kitab sirah, kitab-kitab para ulama, biasa mereka itu punya doa-doa tertentu. Tapi yang di sini kalau terkait Imam Nawawi atau ayahnya tidak kami dapati, kami belum dapati. Mungkin ada tapi belum dapati. Cuman makanya di sini makanya kebiasaan orang-orang soleh, para ulama itu di akhir majelis itu biasanya mereka itu para seorang syekh itu tidak akan menutup majelisnya kecuali berdoa sepanjang-panjang. Biasanya kebanyakan. Dulu ya kalau sekarang jarang, mungkin sedikit sekali. Atau mungkin di Timur Tengah banyak masih ada. Kalau apalagi Bapak Ibu sekalian itu ulama Mesir atau ulama Syam itu suka sekali di akhir-akhir majelisnya mereka berdoa. Nah, itu banyak sekali. Dan kita juga begitu. Usahakan kalau kita sebelum menutup majelis itu berdoa. Baik kita seorang guru, para guru sekalian, ini kan Bapak teman-teman sekalian ngajar ya, majelisnya di sini di Safinah Ummati Quran ini. Walaupun majelis online jangan kabur. Teman-teman sebelum kita tutup mari kita berdoa. Semoga jika ada yang sakit dan seterusnya. Doa panjang, doa apa aja. Ucapkan sebanyak mungkin. Dan kemudian satu lagi juga adalah kalau kita Bapak Ibu sekalian lagi di majelis ilmu, kalau bisa datang ke seorang syekh, ya syekh saya punya hajat, Ustaz saya punya hajat, mohon doakan dalam majelis ini sebut nama kami atau sebut hajat kami. Nah, jadi jangan kalau misalnya kita dalam sebuah majelis ilmu kita nggak punya pertanyaan, tawarkan doa ya Ustaz, saya punya hajat sampaikan. Kita nggak tahu, yang pasti majelis ilmu adalah majelis yang disenangi para malaikat. Malaikat adalah Allah yang paling yang soleh. Tidak ada kemaksiatan, doa mereka dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat yang sama, seorang yang pergi menuntut ilmu, itu ikan-ikan di lautan, burung-burung berterbangan, semut-semut di sarang-sarangnya, semua menurut Allah Subhanahu wa taala mendoakan menuntut ilmu itu sampai mereka pulang. Maka
Kalau Pak Ibu nggak punya pertanyaan, berdoa ya, datang ke seorang syekh berdoa. Ya, titip doa. Tadi tahu yang hadir itu juga adalah orang yang soleh. Dan kemudian terakhir mungkin riwayat yang paling yang masyhur ya, tapi untuk kekuatan usahanya ini khilaf juga para ulama. Tapi sebaiknya jangan lupa ketika kita dalam majelis ilmu jangan pernah meninggalkan doa kafaratul majelis. Oke, itu Ibu Vina, barakallahu fik yang bisa kami jawab. Waalaikumsalam barakallahu jazakumullah khair Ustaz. Sambil menanti lagi yang bertanya Ustaz, izin mohon ada mohon nitip nanti Ustaz menutup dengan doa dari Ustaz. Ya. Kalau di Safina Mati insya Allah setiap selesai halaqah ada doa Ustaz. Nah, cuman kadangkala ketika ditutup karena memang ini kan kegiatannya harian pagi, siang, sore gitu. Jadi kadangkala ditutup cepat-cepat karena ada yang anaknya keburu nangis atau buru-buru ada yang gosong atau apa kayak gitu ya misalnya. Kalau doa paling singkat selain doa kafaratul majlis apa Ustaz? Jika memang Eh, kondisinya sangat harus ditutup cepat gitu misalnya. ya apa nah kan kalau majelis Safin Uhwani masjid setoran ya Bu ya. Kalau yang di Zoom macam-macam Ustaz ada tasmi untuk yang tasmi 1 juz, 5 juz, 10 juz, ada juga yang eh, talaki, ada juga murojaah. Ada yang Zoom Ya, rutin. ini mengelak Bos. Ini kondisinya memang itulah di antara kekurangan majelis kita yang online. Tapi tidak hanya online sebenarnya, yang offline pun begitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah siap nanti yang terakhir. Siapa yang terakhir menutup majelis ilmu. Misalnya kita hadir awal 10 orang, nanti ada yang di tengah-tengah ada yang izin satu, izin dua dan seterusnya. Tapi di akhir yang tinggal ada itu seberapa ada? Ucapkan itu doa sebisa mungkin saja. Doanya sebisa mungkin saja. Jadi ya kalau itu sudah paling singkat sebenarnya subhanallah bihamdika itu. Kalau kita istighfar saja. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa majelis online itu juga ada adabnya ya. Jadi asal keluar keluar masuk itu juga mesti memperhatikan adab ya. Perhatikan adab, kemudian teman-teman sekalian yang online ini kan nggak nampak kondisinya. Jadi jangan sampai nanti ketika lagi tasmi sambil makan kue, sambil apa, sambil cerita dengan kawan yang tonton TV, ini juga tidak insul adab ya. Sebagaimana kita memuliakan majelis ilmu aslinya, juga memuliakan majelis ilmu dalam dunia daring ini. Dan itu Bu, yang paling singkat adalah beristighfar. Untuk dengan istighfar, astagfirullah dan assalamualaikum. Ini juga ada sebuah riwayat bahwa jika ada di antara kita yang banyak banyak permintaannya tapi dia tidak bisa mengungkapkannya, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ini membahas tentang daring ya Ustaz. Ya, Tadi Bu. malam kami di home Safin Umati pun membahas tentang bagaimana mendidik anak dalam mempersaimi Al-Quran Ustaz. Karena memang di masa beberapa misalnya anak yang kami memang biasakan tanpa gadget, tanpa HP, tapi dibawa ke pondok supaya lebih-lebih lagi terjaga, tidak terbawa teman-teman yang di luaran. Qadarullah ini sekarang pun pondok pun dipulangkan harus bergadget seperti itu. Bagaimana tips Ustaz? Apakah memang harus jika memang tetap harus daring, sedangkan di Indonesia itu iklan di internet tidak dibatasi, sangat bebas sekali, aurat dan sebagainya, meskipun sudah dijaga, cuman kan ya ini bagaimana Ustaz, saran Ustaz? Apakah memang memilih sebaiknya keluar saja homeschooling kah supaya benar-benar terjaga kembali tanpa gadget, ataukah apakah memang begini zamannya fitnah seperti itu? Bagaimana menurut Ustaz? Masya Allah. Silakan nanti ditambahkan para guru kami Bang Ustadz Nisfu ya, Ustadz Nisfu silakan ini Al-Qur'an Masya Allah. Suami istri dan anak-anak Al-Qur'an. Bisa minta faedah dari mereka semua. Tep Barakallahu fiik. Jadi memang ini dunia daring ini ya kita kondisional memang kondisinya sebenarnya tidak bisa kita mengelak dari sini. Tapi pertama ini sampaikan kepada kami, kepada diri kami sendiri dan juga para guru sekalian bahwa daring ini sedang Allah isyaratkan kepada kita semua bahwa anak kita yang saat ini di depan mata kita, di pangkuan kita, di hadapan kita, di samping kita, dan kita mengawasinya 24 jam. Tapi dia hanya berteman, tidak di luar, dia di samping kita, dia di dekat kita, tapi dia berhadapan dengan satu makhluk
benda mati bernama jet-jet, kita semua kalang kabut. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dia tonton, kekhawatiran kita tinggi sekali. Ini Allah sudah menunjukkan bahwa anak itu tidak bisa kita atur, tidak bisa kita mengelolanya semaksimal mungkin. Apalagi anak yang jauh. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa yang benar-benar bisa memperbaiki anak kita, menjaga kita itu bukan kita orang tuanya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faedah yang pertama mesti kita pelajari. Bayangin sekarang kondisinya Masya Allah macam-macam ya. Anak-anak itu bukan hanya rusak, sekarang anak-anak banyak yang mati. Allah Ustaz. Matinya bukan karena orang tuanya. Orang tuanya stres mendidik anaknya dengan daring, PR segala macam. Memang ini tidak bisa dihindari, tapi kalau bisa dihindari lebih baik. Ini tergantung istihad masing-masing ya. Ada yang milih misalnya daripada daring ya sudah berhenti sejenak, mungkin dia cari guru asli, guru offline untuk anak-anaknya. Tapi ini daring juga bisa kita elakkan. Banyak sekali manfaat buat dengan daring ini. Orang-orang yang mungkin di tempat yang jauh tidak bisa menemukan guru secara offline, faedahnya. Tapi kan kalau kita yang sudah besar ya mungkin ada risiko kurang risikonya. Walaupun tidak sedikit ya. Kita yang sudah besar ini imannya juga bahkan kebablasan nih. Seorang guru-guruan kadang sholatnya juga berantakan, zuhud dan waroknya juga kebablasan. Tidak ada apanya. Ini tergantung ya Bu ya. Jadi kondisinya kalau bisa milih offline ya offline. Misalnya bisa kita cari guru yang tatap muka itu lebih baik. Ya, lebih baik. Kemudian kalaupun tidak bisa mengelak, maka teman-teman di sini Allah sedang menegur kita, maka dekati Allah sedekat-dekat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah dikala kita diam, kita lagi sendiri, dikala kita lagi sepi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak caranya mungkin kalau kita khawatir seperti tadi Ibu Jajat tadi ya, bisa jadi Allah buat anak kita itu ketika dia buka daringnya, buat kajian online-nya, iklan-iklan di TV, iklan-iklan di internet itu enggak keluar pas anak kita megang. Atau dan seterusnya. Anak kita itu dibuat tidak suka dengan ikan-ikan tersebut. Ya. Ini murni ya, kuat dan tidak kuatnya keimanan anak kita itu adalah buah daripada orang tuanya. Buah daripada orang tuanya. Maka kondisi yang sekarang ini Bu, teman-teman sekalian, kondisi daring ini membuat Allah Subhanahu wa taala membuat kita banyak muhasabah. Allah lagi buat kita itu yang sebelumnya antum ketika Allah tidak buat pandemi ini kita sibuk dengan dunia, sibuk nyari duit, sibuk dengan orang lain, sibuk dengan hal-hal duniawi. Saat ini Allah persempit gerakan kita dengan makhluk Allah yang bernama manusia. Allah persempit gerak-gerik kita untuk bisa melalang buana ke dunia di muka bumi ini. Allah sempit ruangan kita. Sebenarnya ini cara Allah supaya Allah pengen kita lebih banyak bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kondisi pandemi ini kayak ya hal yang kami sering sampaikan ke teman-teman. Sekarang ini yang meningkat itu adalah jual beli online, ya. Harusnya dengan ini kita lebih banyak dekat sama Allah, banyak mudarasah Quran, banyak mudzakarah, banyak duduk sama keluarga, murojaah, tapi subhanallah. Ini Bu, mungkin kalau dari kami tidak ada teori yang paling, karena kalau teori teknis itu HP-nya diginikan apa dibuat jadwal begitu ya itu masing-masing beda-beda, ya. Tapi intinya adalah kuatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan muraqabah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan takut kita sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut, semakin kuat kita masih diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita sejatinya sedang membuat anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, Bu. Waalaikumsalam barakallahu jazakumullahu khairan Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan Ustaz. Anak bantu bacakan atau Ustaz yang membaca sendiri? Coba nih baca. Hafalan itu Bu ya? Bu, tentang hafalan ya? Dan sebelumnya juga Ustaz, ada dua Ustaz. Yang mana sebelumnya Bu? Bisa bacakan? Anak nggak punya pertanyaan tadi Ustaz, tapi mohon didoakan gitu. anak saya bertiga mau masuk sekolah, doakan supaya terbaik. Masya Allah. Baik, insya Allah Bu. Baik, insya Allah. Ini yang Ibu Eri berdoa semoga nanti kita tutup doa bersama-sama insya Allah. Nah, Ustaz, tapi mohon dibantu ditutup doanya dengan doa-doa untuk kami, untuk anak-anak kami juga ya Ustaz. Insya Allah. Semua kita insya Allah. Anda bantu doa aja Bu. Insya Allah. Amin amin para teman-teman sekalian nih. Amin amin para guru-guru nih yang diam-diam ini mungkin yang perlu kita ya ketika kita berdoa tolong diaminkan ya. Baik. Bagaimana caranya supaya kuat hafalannya mungkin dan ini jawaban yang paling bagus ini dengar dari Ustaz Nisfu.
atau apa guru kita yang di Madinah ya, Ustaz Jundi, beliau yang paling bagus untuk menjawab ya. Beliau itu orang sudah teruji hafalannya, ya baik secara zahirnya ataupun batinnya ya, yang tidak nampak itu pada beliau. Namun intinya yang bisa kami sampaikan nasihat dari para guru-guru kami, para syekh adalah diamalkan, diamalkan. Makanya ada yang mengatakan Bapak Ibu teman-teman sekalian yang Al-Qur'an itu innamal Qur'an tadabbur. Sesungguhnya Quran itu tujuan utama Quran itu diturunkan adalah untuk ditadabburi. Makanya nanti kita akan dapati ketika Imam Nawawi membahas kitab ini, keutamaan-keutamaan Quran ini, maka yang mendapatkan syafaat Quran itu bukan penghafal Quran. Tapi siapapun dia yang berusaha mengimani isinya, mempelajari setiap maknanya perkata-perkata, huruf per huruf, dan dia memperbaiki bacaannya perkata per huruf, maka orang seperti itu inilah yang disebut dengan ahlul Quran. Orang yang seperti itulah yang disebut dengan sahibul Quran. Orang yang seperti itulah yang mendapatkan syafaat dan bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Adapun penghafal Quran, mereka memiliki keutamaan yang lain. Artinya kalau dia semakin banyak hafalannya di antaranya, semakin banyak hafalan Qur'annya, maka semakin tinggi pula kedudukannya di surga. Kemudian kedudukannya di surga. Kemudian semakin besar, semakin tinggi kedudukan surga, kemudian semakin banyak pahalanya itu. Tapi belum tentu yang hafal Quran mendapatkan syafaat kalau dia tidak amalkan. Maka nih itu ya teman-teman sekalian, tujuan Quran itu utamanya untuk ditadaburi. Kenapa? Karena keberadaan Al-Quran ini untuk menjadi kebaikan buat muslimin. Dan maksimalnya kebaikan Quran itu ketika dipelajari, ditadaburi, dan lalu diamalkan. Maka kalau kita pelajari bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan di zamannya itu tertutup semua pintu fitnah, pintu masalah, dan beliau mengatakan, saya menyelesaikan masalah bumi itu hanya mentadaburi surah Al-Baqarah 8 tahun. 12 tahun. Disebutkan 12 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Anaknya Umar 8 tahun. Apakah Umar tidak pintar? Sangat pintar, sangat jenius. Tidak sedikit celutukan Umar itu menjadi sebab turunnya wahyu. Maka Rasul mengatakan, kalau seandainya ada seorang nabi setelah saya, Umarlah orangnya. Kenapa? Karena setiap ide Umar, pendapat Umar, kebijakan Umar itu menjadi pegangan, bahkan menjadi sebab turunnya wahyu. Ini orang cerdas, orang jenius. Jadi beliau bukan tidak bisa ngapal 30 juz, bisa. Tapi urgensi Quran itu bukan itu. Tapi bukan berarti kita malah menyampingkan. Kalau kita, karena begini teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk menghafal itu selain ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain tergantung bagaimana kekuatan ikhtiar seorang, menghafal itu juga murni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghafal baik untuk kita ataupun anak kita, tanamkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak ada kata-kata menyesal, tidak ada kata-kata putus asa, menyerah di akhir. Katakan, Quran itu adalah pekerjaan seumur hidup. Bukan siapa cepat dia selesai. Karena bisa jadi ada orang yang jenius, tapi tak hafal Quran. Ada orang yang nggak bisa baca Quran, orang buta bahkan hafal Quran 30 juz. Ini taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pahamkan. Ya, maka itulah adanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bersungguh-sungguh menjadi Al-Quran, menghafalnya, walaupun tak hafal, mempelajari maknanya, maka mendapat syafaat. Tapi kalau hafal, masing-masing orang berbeda. Ada orang yang diberikan berbeda-beda. Maka kemudian itu yang pertama Bapak teman sekalian. Pahamkan bahwa kalau kita pengen menghafal Quran, dia adalah usaha kita, tapi jangan pernah kita katakan kalau saya nggak begini, saya nggak. Jangan pernah bergantung dengan ikhtiar. Ikhtiar itu usaha, tapi jangan digantung di sana. Ini murni haknya Allah yang menetapkan, ya. Haknya Allah SWT. Maka tawakal yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran itu memang ini buat para guru Quran ya. Tidak sedikit para guru Quran ini hanya senang-senang dengan senang-senang dengan senang-senang dengan tajwid, tapi tidak memperdalam fikih. Nanti kita akan bahas di sini bahwa dahulu itu dikenal tidak semua tidak semua ahli Quran itu fakih, tapi setiap yang fakih itu pasti Al-Quran. Jadi gitu. Jadi teman-teman, dahulu teman-teman yang mereka Subhanahu wa taala, jadi di sini ada isyarat bahwa sesungguhnya di sini juga Imam Nawawi mengatakan nanti
Orang Al-Quran itu adalah orang yang harusnya dia bersemangat untuk mempelajari semua ilmu yang lain. Karena Al-Quran itu adalah induknya ilmu, dia sebab-sebab sumber hukum ilmu, maka dia harus bisa diajarkan ke yang lain. Ya, maka di sini sebagai banyak sekali tidak sedikit mendapati banyak orang guru-guru orang yang senang dengan Quran, senang dengan tahfidz, dengan tajwid, itu malas ke kajian yang lain. Ini salah, ini salah. Al-Quran itu diutamakan menjadi imam karena apa? Harapannya dia bukan hanya bisa jadi imam sholat, tapi bisa memimpin manusia ini imam dalam masalah perkara agama. Ini wajib ya. Tapi intinya ibu sekalian berusaha terus belajar bahasa Arab wajib ya. Tetapi jangan lupa kuncinya adalah diamalkan, amalkan ilmu. Kemudian tadi yang kedua, kemudian kalau hafal mungkin ya tadi jaga adab. Nah, jaga adab. Nanti kami akan kisahkan sampai selama kita masih ada di sini, kita akan kisahkan banyak sekali guru-guru kami yang sedikit saja murojaahnya, tapi apanya kuat sekali. Apa rahasianya? Itulah adab. Adab, adab rahasianya. Dia menghafal dengan adab. Nanti kita akan terangkan, insya Allah. Bagaimana nanti kita terangkan. Ini rahasianya. Biar juga penasaran ya. Biar hadir terus menjadi ilmunya. Nanti kalau dituangkan semua, Betul besok Ustaz. Masya Allah. Iya Ustaz, harus ada tanda tanya di akhir halakoh memang Ustaz. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Ustaz Afwan. Ini dari dosen UGM Ustaz, jauh-jauh dari Jogja Ustaz. Oke, mungkin terakhir ya Bu ya. Iya terakhir ini Ustaz. Bagaimana caranya menghadirkan ruh di majelis ilmu online? Karena sejauh ini saya merasa yang online beda banget kesannya dampaknya dengan majelis offline yang bertatap muka langsung dengan ustazah. Wah ini Mbak Rida payah nih. Nanti Ana nggak mau loh di halakoh Ana loh. Baik, subhanallah. Jadi satu lagi yang ingin kami harus sampaikan di sini. Kami belum sampaikan ke Ibu Vina juga mungkin. Kondisi Ibu Vina dulu kan di tetangga kita ya di Pekanbaru. Sekarang beliau safar di pulau seberang ya, subhanallah, jauh. Tapi beliau tetap ingin punya peran di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau lakukan Allah jaga niatnya, Allah berkahi keluarga beliau. Ini dengan cara beliau menghadirkan wasilah mengumpulkan para ahli ilmu dunia belajar dengan via online. Ketika kami mendengar hal ini Bu sampaikan, kami merasakan hal yang paling besar dan itu mungkin vital dalam majelis ilmu adalah di antara faedah keutamaan menuntut ilmu hadir kita buat majelis ilmu adalah melahirkan ketenangan, hadirnya rahmat diliputi oleh keberkahan. Itu di antara keutamaan ilmu. Dan ini yang kami subhanallah ya, maka ini yang kami khawatirkan majelis daring itu bagaimanapun mengatakan dia sama dengan ini, tapi tidak akan pernah persis sama mewakili inti dari majelis ilmu. Tapi ala kulli hal, para guru sekalian, kalau kita baca sirahnya para ulama, kami ada namanya Ibnu Suhnun, itu luar biasa subhanallah. Ibnu Suhnun itu luar biasa, hampir sama, dia lebih awal ya. Beliau lahir abad ketiga Hijriah. Itu jeniusnya Masya Allah. Pokoknya beliau itu bahkan jeniusnya Masya Allah. Disebutkan jeniusnya. Kata beliau, tidaklah ada la khadra dhallat. Tidak ada tumbuhan yang bernaung. La ghabara. Tidak ada debu-debu yang berterbangan di kalangan penuntut ilmu baik dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita hari ini abad ketiga Hijriah, kata beliau, kecuali saya semua hafal pendapat-pendapat para ulama itu, bahkan khilaf-khilaf. Makanya Imam Usul ini adalah di antara ulama mazhab Maliki yang paling awal, dan hebatnya beliau, ini Allah SWT, beliau safarnya tidak banyak dan gurunya yang paling hebat itu adalah ayahnya sendiri. Jadi kehebatan beliau mengumpulkan semua ilmu itu hanya besarnya itu di tangan ayahnya. Jadi bahkan safarnya beliau itu lebih banyak beliau ngajarin orang. Pergi ke Mekah buat dapat majelis ilmu. Pergi ke Madinah buat majelis ilmu. Pergi ke Mesir buat majelis ilmu. Tujuan beliau bukan untuk belajar, tapi kemana-mana beliau safar itu ngajarin orang. Gurunya yang paling besar buat seperti itulah ayahnya sendiri. Dan di situ nama kitabnya adalah Adabul Muallimin. Adab-adab pengajar. Kitab ini merupakan kitab pertama yang ada di punya muslimin yang membahas tentang metode pendidikan. Seolah beliau sedang bilang begini, kalau ingin melahirkan ulama-ulama hebat, generasi-generasi muslimin yang paling hebat, maka inilah caranya. Apa caranya? Adabul muallimin. Yang perlu diperbaiki adalah pengajarnya.
inti dari mendidik ini teman-teman sekalian, buat kami juga dan kita semua apakah sebagai guru di kelas ataukah sebagai guru bagi anak-anak kita di rumah orang tua adalah jadilah guru yang teladan, jadi guru yang layak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka gini, benar-benar benar-benar kuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah mungkin di antara ikhtiar yang sedikit adalah memang ketika kita punya majelis ilmu yang kayak daring ini, memang kita bersungguh-sungguh, berniat, berwudu bersungguh-sungguh, benar-benar menyiapkan tempat yang terbaik, tidak nyambil-nyambil. Kalau misalnya kita merasa kita kondisinya mungkin tidak maksimal dalam persiapan misalnya, kayaknya kita terburu-buru, terdesak-desak, maka perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Istighfar sebanyak mungkin ketika sebelum memulai majelis ilmu, rasanya sudah nyaman, baru mulai majelis ilmu. Istighfar. Maka Rasul pun disebutkan oleh sahabat Rasulullah SAW dalam kitab Al-Yamun Nabawi, kitab Al-Yamun Nabawi karangan Syekh At-Thariri disebutkan Rasul itu dalam majelis ilmunya sangat banyak berkomat-kamit mengucapkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dapati para salafus saleh, para ulama kita itu mereka sering sekali beristighfar dalam majelis ilmu. Baik ketika awal mengajarnya ataupun di tengah-tengah mengajarnya ataupun di akhir pengajaran. Karena membuat hati kita kasar, keras dan tidak adanya keberkahan majelis ilmu itu pertama adalah gurunya. Guru tidak bersih. Jadi jangan pertama kali ketika kita dapati murid kita masalah, anak kita masalah, murid kita yang pukul. Anak kita yang marahi. Tidak. Ketidakpatuhan murid kita atau anak kita itu adalah karena percikan yang tidak baik imannya dari orang tuanya atau gurunya. Maka siapkan hati yang baik. Siapkan hati yang baik. Berwudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir ya kami sampaikan ini tentang Munawawi juga. Munawawi itu adalah orang yang benar-benar ya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ini sampaikan ya. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu adalah niat itu tidak perlu dilafazkan sebenarnya. Sebenarnya tidak perlu dilafazkan. Hanya yang dilafazkan itu benar-benar dia hatinya utuh hadir. Hatinya utuh hadir. Apalagi seorang guru. Fokus jiwa dan pikirannya untuk majelis ilmunya dan karena Allah Subhanahu wa taala maka itu akan hadir. Hatta offline pun atau online pun. Karena dulu teman-teman sekalian para guru itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ulama yang disebutkan sebagai dokter hati. Kitab-kitab tentang keteduhan hati, ketenangan jiwa. Tapi beliau mengatakan, kalau saya lagi galau, saya cukup mendatangi melihat wajah guru saya, Imam Ibnu Taimiyah, selesai masalah. Di zaman itu para negeri di Basrah di Irak, ketika penduduk Basrah ke penduduk Irak itu ada masalah, mereka melihat pintu rumahnya Hasan al-Basri. Mungkin nasihat-nasihat Ustadz yang terakhir terdengar itu Ustadz melihat chat beliau saja gitu setelahnya. Ini memang menjadi gurunya tidak saling yang sampai final. Afwan Ustadz. Ya insya Allah nanti bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ini apa yang poin paling penting yang perlu kami sampaikan sebenarnya untuk kita semua. Untuk ini adalah kita membahas kitab Adab Munawawi ini. Afwan Ustadz. Afwan Ustadz. Ya. Tadi sejak yang Ustadz menyampaikan ada poin terakhir yang sangat penting. Nah itu setelah itu suara Ustadz hilang Ustadz. Jadi kalau boleh yang itu biar dikunci dulu aja, disampaikan besok aja pekan berikutnya aja Ustadz. Baik, insya Allah. Jadi biar dikunci dulu yang itu karena kami nggak dengar tadi karena memang sinyalnya qadarullah ya Ustadz. Memang kelemahan dari daring ini memang begitu ya Ustadz. Jadi betul-betul lah kalau ada ini ya coba aja di sini. Dan ya semoga ikhtiar kecil dari kelas online ini semoga Allah ridhoi karena memang terutama bagi para umahat itu kendala jarak ya Ustadz. Jadi memang susah untuk pergi-pergi. Jadi memang ini salah satu solusi yang bisa dihadirkan oleh Safina Ummati. Meskipun memang tentunya memang rasa mendapatkan ilmunya zirohnya mungkin ya yang kurang dirasakan dari sebagian teman-teman. Jadi semoga yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Karena memang ya itu tadi kendalanya bagi umahat itu nggak bisa bebas keluar rumah, terutama yang membawa anak-anak atau kendala mahram seperti itu. Inginnya tetap melanglang buana untuk belajar ya Ustadz. Cuman kan memang kembali keutamaan perempuan kan di rumah.
Jadi semoga yang di rumah ini bisa termanfaatkan banyak. Baik, karena kendala sinyal juga dan Ustadz insya Allah juga sudah letih. Afwan tidak ada hidangan sama sekali Ustadz. Semoga hidangannya nanti Jangan doa saja, Allah doa. di surga nanti semoga Allah berikan hidangan yang jauh-jauh lebih indah. Amin. Jazakumullah khairan Ustadz. Mohon doa ditutup oleh Ustadz sekalian untuk penutup. Mari kita sama-sama beristighfar Allah Subhanahu wa taala, kemudian fokuskan hati kita, menyiapkan hati kita, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berkah majelis ilmu yang yang singkat ini, yang semoga mudah berkah ya. Mari kita sama-sama mengaminkan apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabah apa yang ingin kita utarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana kullahu diqqahu wa jallahu sirrahu wa alaniyatahu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma wahdi bina waj'alna minal muhtadin. Allahumma ja'al hadzal Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna wa min dhurriyyatina wa abna'ina wa banatina min ahli Qur'an wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min al-'alimil haqq wal 'amilina 'alaiha. Allahumma ya Allah, jika di antara kami ini ada yang sakit, semoga sembuhkan ya Rabb. Jika di antara kami ada yang punya masalah, semoga Allah mudahkan masalahnya, berikan segera solusinya. Jika di antara kita punya hajat yang baik dan semoga Allah segerakan. Jika kita punya seandainya di antara kita punya kesusahan dalam menghafal Quran, semoga Allah mudahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan semua kita orang-orang yang diistiqomahkan berada pada bahasannya Ahlul Quran, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan sampai anak keturunan kita yang ketujuh dan seterusnya itu menjadi orang-orang yang istiqomah jalan Ahlul Quran. Dan semoga kita bukan hanya menjadi orang-orang yang sibuk menghafal, tapi kita juga bisa mengamalkan dan mengajarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni orang tua kita, para guru-guru kita, dan semoga juga Allah memperbaiki negeri ini. Ya Allah, memperbaiki negeri ini, dan Allah juga bisa kembali ke kondisi dengan lebih baik. Itu aja mungkin Ibu Fina. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan buat teman-teman semua. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah ada kelemahan dari kami juga waswasatul waliyadu billah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Wa sallallahu wa sallam baraka wa ala nabiyyina Muhammadin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.